Mencret 7 turunan, tidak ada yang peduli. Kita sekarang tuh pengen dari money online. Inilah pesta kecil yang dihelat sejumlah pesohor yang tergabung dalam barisan Sakit Hati Nikita Mirzani. Mereka melakukan syukuran kecil atas ditahannya sang seteru Rabu lalu di Rutan Wanita Serang, Banten. Pengacara Indra Tarigan, Elsha Syarif, hingga Isa Ziga hadir bersama seteru Niki lainnya. Ya, selama ini mereka memang kerap berseteru dengan Nikita. Apalagi perang urat syaraf itu kerap kali terjadi dengan adu mulut yang sengit di media sosial hingga sampai ke jalur hukum. Elsha Syarif, pengacara senior, bahkan pernah jadi bulan-bulanan warganet karena menjadi pengacara Sajat Ukra, mantan suami Nikita Mirzani. Kalau bukan urusan ibu jangan berbohong dong di depan orang. Loh, tidak ada. Ibu bilang katanya Sajat Ukra sama saya cuma dikasih unjuk 1 kali, anak. Selama saya di penjara, ya, 1,5 bulan dia tidur sama anak saya. Loh, itu bukan urusan saya. Jangan ngomong begitu dong. Kenapa sih mesti? Saya sabar loh selama ini. Loh, kenapa mesti marah sama saya? Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya nggak bisa marah sama ibu? Dalam tembok derita, dia masuk penjara. Dalam tembok derita, menjadi narapidana. Saya cuma penyanyi, saya cuma bisa nyanyi. Monggo ibu. Saya sih nggak punya persoalan sama dia. Saya nggak ada hubungan apapun. Saya itu hanya lawyer, kuasa hukum dari Sajat. Tapi dia begitu nekatnya menyerang saya, dan ternyata pertama saya agak gimana gitu, kok udah menyerang yang saya pikir serangannya itu terlalu sadis terhadap orang yang tidak bersalah, tidak pernah membuat kesalahan sama dia. Nah, katanya dia ternyata memang punya karakternya demikian, sehingga saya pikir ya udah saya aja. Nah, ternyata ada dia juga melakukan penyerangan mungkin pada Dito mungkin, dan tentunya hukum itu kan nggak mungkin salah ya dalam dia melakukan itu. Soal penahan itu risiko aja, perbuatan harus ada berani bertanggung jawab, kalau berbuat ya berani bertanggung jawab. Tak ketinggalan, Indra Tarigan juga pernah begitu kesal dengan ulah Niki hingga sempat melaporkan artis sensasional itu ke polisi. Maka wajar ketika seterunya ditahan pihak Kejari Banten, ia tampak begitu bahagia. Apalagi sejak kasusnya dengan Dito Mahendra memuncak, Niki yang pernah ditangkap paksa polisi di pelataran mal sempat lolos dari tahanan Polresta Kota Serang. Kalau dibilang terzolimi sih iya benar. Kayak aku juga kan sebenarnya bermasalah juga sama dia ya. Bermasalah sama dia. Ibu saya diserang habis-habisan, saya diserang habis-habisan, saya dikatain yang enggak. Terus saya sudah disidangkan 8 bulan lalu loh. Udah disidangkan 8 bulan lalu. Terus dia sampai sekarang juga belum disidangkan. Nah, itu makanya tadi saya ke Polres Jakarta Selatan untuk mengejar kasus saya, mentersangkakan dia. Dan tadi saya udah dapat surat, udah digelar, dan mungkin statusnya akan naik ke tersangka. Seperti itu. Jadi kami sebagai masyarakat biasa ya, dan lawan-lawannya juga sebenarnya prihatin sih ya, karena mereka punya anak. Tapi mau gimana lagi, yang namanya hukum kan harus ditegakkan ya. Semoga dia kuat menjalani hukumannya, semoga nanti juga lebih baik lagi ke depannya, dan jangan bikin masalah lagi lah. Kasihan juga banyak masalah yang lebih besar di Indonesia harus diwarnai lagi untuk urusan Nikita Mirzani. Menurut saya dia tidak diperlakukan dengan adil. Kalau si Mamisa ini sebenarnya sangat kasihan, sangat kasihan. Dia ini korban yang ditonjok, yang dipukulin, yang nggak bersalah, hancur-hancuran, habis-habisan dia di penjara. Dan doanya dia ini didengar Tuhan loh. Beneran. Bulan puasa. Iya, ini luar biasa loh. Makanya aku bilang, Dek, harus kamu lupakan, kamu harus bangkit lagi. Ternyata sekarang Tuhan buka rezeki dia. Amin.
Benar. Kalau ditanya pendapatnya ya munafik lah kalau dibilang nggak senang dengan berita seperti ini gitu. Itu baru dari kasus orang lain. Bagaimana dengan kasus Mami sendiri nanti yang notabene Mami sendiri yang melaporkan, itu mungkin lebih ini lagi. Ini bukan dendam ya, bukan, karena dendam itu berbeda dengan kita lapor balik gitu loh. Kalau ini kan hukum ya, jadi memang harus dijalanin karena apa yang diperbuat itu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau menurut Mami, nih ya, kalau menurut Mami ya, kalau dibilang hati manusia ya tetap kasihan juga sama anak-anaknya. Tapi apakah dia dulu berbelas kasihan sama Mami, sedangkan Mami adalah tulang punggung keluarga, gitu loh. 4 bulan yang notabene kerjaan hancur dan juga beberapa kontrak diputus, bahkan tidak diperpanjang sampai sekarang ini. Nah, itulah yang Mami rasakan dulu gitu loh. Jadi ya dengan dia rasakan sekarang ini, semoga dia bisa lebih baik lagi nanti ke depannya. Tapi bukan Nikita Mirzani namanya jika kalah gertak oleh barisan seterunya yang sakit hati, lalu merayakannya sebagai ungkapan bahagia Nikita di penjara. Dari balik penjara, Niki justru makin gila membuat sensasi. Setelah sebelumnya ia diisukan meminta jinjingan tas mewah lengkap dengan peralatan skincare. Kali ini Nikita memborong 700 box makanan cepat saji yang akan dibagikan untuk para tahanan wanita di rutan Kota Serang. Inisiatif itu menurut sang manajer muncul ketika Niki tak nafsu makan, hingga akhirnya ia berinisiatif memborong makanan cepat saji. Dea sang manajer bahkan menunjukkan bon pembelian dan ikut mengantar sebagian makanan yang dipesan. Halo guys, jadi hari ini Kak Niki request ke bapak pengacara dia pengen makan pizza. Udah gitu, kata Kak Niki kalau dia makan semuanya juga harus makan. Jadi aku sama Kak Dea langsung aja beli pizza sebanyak itu. Iya, sebanyak itu. Tuh, langsung aja dipesan sebanyak ini dan fresh from the oven. Udah gitu kita masukin ke dalam mobil sampai mobilnya Kak Dea itu nggak muat. Nih bapak supir juga bantuin. Banyak banget sampai pesen Grab. Kemudian nggak lama kita langsung aja udah sampai nih di tempat di Serang ini. Kita semua udah sampai di rutan Serang, Banten. Terus kita pindahin pizzanya dulu ya ke dalam. Selamat makan semuanya. Bye-bye. Iya, dari dulu begitu. Sangat sosial dia. Besok rencana mau bawa apa lagi bang selain pizza? Apa pecel ayam itu apa bang? Ya, nanti bawa makanan lainnya. Baik-baik aja, santai-santai aja. Mukanya ceria, santai. Cuma dia titip Loli aja. Bang, abang kan deket sama Loli, telepon aja Loli. Setelah pesta 700 box makanan cepat saji, kemarin pengacara Niki juga tengah mengajukan penangguhan penahanan. Lantas benarkah pesta makanan cepat saji itu sejenis syukuran karena penangguhan penahanan Niki akan dikabulkan? Benarkah seterunya akan bersiap menerima gencatan senjata dari Niki jika kelak dibebaskan kembali? Mana proses hukum bahwa setiap ada yang ditahan, kami harus mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Respon karena suratnya baru masuk, jadi akan disampaikan kepada Pak Kejari, nanti dilakukan pendapat istilahnya dari Kasubdit dan jaksa. Nanti saya serahkan. Mungkin besok saya akan coba menanyakan progresnya seperti apa. Wah, Niki bilang merdeka. Gitu. Kalau kita baca dan rasakan ya, baca langkah dan kita rasakan bagaimana dari awal kita dilaporkan, ditertapakan, digerebek, ditangkap. Ya, kita bukan orang bodoh lah. Kita sudah tahu bahwa mungkin ada perlakuan khusus untuk kasus yang sedang dialami oleh Nikita. Itu tuduhan yang serius. Ya, dia harus membuktikan tuduhannya. Ya silakan aja. Kalau tidak bisa membuktikan tuduhannya, malah kena pidana lagi itu. Kan? Yang dia waktu itu kan sedang bicara dengan pihak kejaksaan kan? Silakan tanya pihak kejaksaan. Bagaimana itu kok bisa dituduh menerima bayaran? Kan itu intinya tuh. Seolah-olah begitu kan? Selain dikenal ceplas-ceplos, Niki memang dikenal sebagai selebriti royal alias tak pelit. Sebelumnya ia bahkan sempat memberi hadiah 100 juta kepada Bunda Korlai yang tengah viral jika siaran live streamingnya mencapai 350.000 followers. Walhasil,
Bunda Korla pun berhasil. Niki langsung menelpon Bunda Korla. Yang mengejutkan, Bunda Korla justru tak mau menerima uang tersebut sebagai kebutuhan pribadi. Tapi uang Niki tersebut disumbangkan untuk kebutuhan keluarga, pengajian, dan santunan anak yatim piatu di kampung halaman Bunda Korla. Sama janji gue akan kasih dia 100 juta. Udah, anak gue ya, Nikita Mirjani. Oke? Anak gue, jadi diganggu-gugat ya. Udah bosan dengan pengacara kayak gue. Ya udah gimana, Neng? Kemarin kau janji soalnya. Aduh, makanya kau follow gue. Ya udah, nanti Bunda abisnya Bunda iniin ya sayang. Dan ini nanti Bunda share, nanti Bunda di mana ya? Nanti Bunda tampilkan nomor rekeningnya sayang anak Bundanya. Di luar sisi kemanusiaan Niki, artis kelahiran Jakarta 17 Maret 1986 ini tetaplah sosok yang dikenal arogan, ceplas-ceplos, berani, hingga sesumbar menantang para seterunya di media sosial. Serangan Niki pada seteru seolah tanpa tedeng aling. Mau artis biasa hingga pengusaha tajir seperti pasangan Gilang Widya Permana dan Sandy Permatasari, ia tak segan-segan mencaci hingga melebeli seterunya dengan kata-kata tak sewajarnya. Tidak ada lah di Indonesia ini orang kebal hukum. Semua sama di mata hukum. Kita penduduk Indonesia, kita kan negara yang berdasarkan hukum. Semua sama di mata hukum. Gak ada orang yang kebal hukum. Kecuali aku, misalnya aku merasa aku kebal hukum, ya terserah aku dong. Aku merasa kebal hukum. Wah, gue kebal hukum. Gue keluar gue kebal hukum. Gak ada yang bisa, misalnya gak ada yang bisa ngenain gue. Ya terserah gue gitu. Tapi kan ternyata kalau gue lagi kena batunya kan apes. Pasti meraung gue. Publik bahkan sempat menuding jika Niki seperti kebal hukum. Tapi kali ini rupanya ia benar-benar tak seperti sekuat yang dibayangkan publik, punya backingan orang kuat. Apalagi desas-desus menyebut jika orang kuat di Propam Mabes Polri sudah tak sekuat bisa membackingi Niki. Lantas benarkah kali ini tudingan punya backing kuat mengarah pada sosok Dito Mahendra dan Nindi Ayunda? Apalagi pengacara Niki menyebut jika kasus penganiayaan terhadap mantan sopirnya Sulaiman hingga kini seperti tidak ada kemajuan dari Polres Metro Jakarta Selatan. Nggak tahu nih prosesnya seperti apa, tapi ini kita luar biasa sekali. Kepolisian menerapkan proses penegakan hukum yang berbeda. Jadi dia minta tolong Bang sampaikan kepada Polres, perlakukan proses hukum itu yang sama kepada setiap masyarakat. Satu, yang kedua ini saya bawa lagi korban 2 tahun laporannya muter-muter nggak jelas. Ya, ini suara Leman, ini manusianya. Orangnya sini aja ke depan. Ini orangnya sudah hampir 2 tahun sama istrinya. Ya ini juga kami akan datang, kami mau tahu sampai sejauh mana proses ini. Ya, jadi untuk penyidik lagi mendalami. Kenapa minta lagi keterangan? Berarti keterangan yang kemarin-kemarin masih harus ada tambahan. Yang jelas sudah diperiksa. Ya. Jam berapa? Ya nanti kita cek kembali. Yang jelas sudah diperiksa. Dari 9 orang. Kasus yang dilaporkan terkait yang dilaporkan N sudah 9 orang. Banyak sekali loh kasus-kasus yang mungkin patut atau lebih pantas diperlakukan seperti Nikita ya. Oke. Saya tidak pernah mengecilkan suatu perbuatan pelanggaran hukum, memang sama di mata hukum, tetapi rasanya sangat berlebihan sih menurut saya dengan apa yang kita alami hari ini. Iya. Jangan ikut-ikut campur, bukan urusannya dia, gitu loh. Jangan menyalahkan Polres Jakarta Selatan seolah-olah Polres Jakarta Selatan tidak mengerjakan kasusnya Nindi sama Dito. Saya bagaimana 3 tahun loh, dari tersangka bisa berubah jadi saksi. Saya tahu kok ulah siapa, tapi saya diam. Tapi hari nggak menyalahkan, gitu loh. Tapi hari ini saya kejar, alhamdulillah puji Tuhan berhasil. Tinggal nunggu nanti itu bukti saya udah di lab, ke lab Bogor, gitu. Kalau dendam secara manusia enggak ya, karena kita kan harus belajar kasih ya. Intinya kayak Bang Mami tadi sama kakak, semoga ini pelajaran yang berharga buat dia ke depannya. Aku rasa ini pembelajaran yang baik. Mudah-mudahan bisa lebih dewasa. Tapi udah dewasa, udah tua pula ya kan. Mudah-mudahan ini pembelajaran yang lebih baik. Pembelajaran yang lebih baik karena apa? Dari dulu-dulu kan kita udah tahu lah.
apa yang kita perbuat pasti kita akan panen hasilnya.